Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Balik lagi di konten Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya. Ini kali ini kita di edisi Juli. Temanya penyakit non medis, Om ya. Iya. Nah, jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang udah masuk di komen postingan Instagram Kisah Tanah Jawa. Ada dari banyak pertanyaan, banyak banget Om, ada sampai 600 yang nanya Om. Tapi nggak mungkin kita jawab semua. Iya. Akhirnya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, karena banyaknya juga pertanyaannya mirip-mirip, jadi udah kita ringkas, sudah kita pilihin untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini salah satunya, ini langsung aja ya Om. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Itu dari Kristanto.Wongso. Selamat malam tim Kisah Tanah Jawa, mau tanya, untuk penyakit non medis yang dikirimkan oleh orang lain, apa bisa secara spesifik ditarget ke organ tubuh tertentu, misalnya sakit perut atau paru-paru, atau bahkan menyerupai penyakit tertentu misalnya COVID? Terima kasih. Oh iya. Iya, jadi jawaban untuk yang pertama ini bisa, dan ini bisa sekali ditembakkan ke organ tubuh ya. Terutama itu di bagian organ-organ penting ya, dalam hal ini seperti di dalam hati gitu penembakannya. Karena saya pernah, dalam pengalaman saya pernah melihat itu ada jarum jumlahnya ganjil itu di hati Mas. Ada. Di dalam hati? Di dalam hati, ya. Jadi waktu itu dilihatnya kan secara gaib ya, karena kalau melalui X-ray itu memang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan secara medis pun penyakit spesialis dalam terkadang menduganya misal ditaruh di dalam batu itu seperti penyakit-penyakit medis, jadi seperti hepatitis contohnya. Ada juga yang di perut, paling banyak memang di perut. Di dalam perut? Di dalam perut ya. Terus yang paling mengerikan menurut saya ada di otak juga ada Mas. Di dalam kepala Om? Iya, di kepala juga ada. Dan itu memang untuk yang itu kan model-model konvensional itu memang penyakit-penyakit non medis yang berasal dari teluh kemudian dari santet itu menggunakan benda-benda Mas. Jadi ada paku pecahan beling, kemudian ada juga duri, ada juga silet dan macam-macam. Tetapi di era modern mengirimnya itu justru penyakit memang sekarang. Langsung ke spesifik penyakitnya? Langsung ke spesifik penyakitnya. Jadi ada yang dikirimkan itu berupa zat-zat kimia berbahaya. Jadi seperti endapan oli bekas. Ada juga, kemudian yang dulu pernah saya temukan itu diisi dengan racun-racun dari hewan atau tumbuhan. Dimasukin ke dalam badan? Dalam tubuh ya. Jadi saya pernah menemukan yang itu sakitnya itu di lambung. Waktu didiagnosis itu dokter menyatakan bahwa ini sakit mah. Tetapi karena ada sakit-sakit di waktu tertentu, jadi waktu maghrib atau waktu tengah malam, ternyata memang sudah terlihat bahwasanya kalau di dalam lambungnya itu memang ada luka menyerupai mah, jadi seperti sariawan. Tapi itu memang bermula dari penyakit non medis, yang mana itu dari racun kalajengking Mas. Yang itu dikirimkan oleh orang lain? Kirim ke orang itu, karena saat saya dahulu ya 4 tahun 5 tahun yang lalu saat saya diberi amanah untuk membantu dalam hal penyakit non medis, waktu itu saya mengaktifkan ini Mas, sensor X-ray di mata saya. Secara non medis? Iya, jadi saat saya melihat orang itu saya nanti bisa tembus ke organ dalamnya. Ya, jadi bahkan ke pembuluh-pembuluh dalam tubuh gitu. Tapi memang ini saya batasi, saya hanya melihat kalau itu ke laki-laki. Tapi kalau ke perempuan untuk lintas di dada sampai dengan paha di sini saya tidak diperkenankan untuk melihat. Jadi itu pun yang sudah mendapatkan izinnya misal dari suaminya itu baru boleh melihat gitu. Karena nanti nggak takut disalahgunakan gitu. Kalau yang di dalam perut ada benda-benda kayak gitu, itu sebagai media atau gimana sih? Itu media Mas sebenarnya. Iya, jadi ini menjawab pertanyaan yang lain juga tadi tanya ke saya bagaimana sih sistemnya mengirim itu. Jadi memang dikirimnya itu di awal itu berasal dari benda padat.
benda bersifat Sensorik, fisik, ya benda fisika gitu. Saat dibawa oleh makhluk astral yang menjadi kurir, dalam hal ini biasanya dipakai BNPT atau BNWT di sini. Itu Ghostfire ini nanti akan merubah materi ya, yang berupa fisik menjadi metafisika. Yang saat dibawa ya, saat itu nanti dimasukkan ke dalam tubuh, maka yang bersifat metafisika ini akan dirubah menjadi fisik. Makanya itu kalau misalnya di X-ray secara kedokteran, secara medis belum tentu kelihatan. Belum tentu kelihatan ya, karena secara fisika itu belum bisa menjangkau. Tetapi memang di sini menggunakan sistem ataupun hukum kekekalan energi. Jadi energi itu akan tetap, tetapi wujudnya dapat berubah-ubah. Seperti halnya kita di sini bermain kuota atau kita transfer uang. Contohnya kan berpindahnya menggunakan listrik, itu menggunakan energi. Bukan uangnya secara fisik yang berpindah. Yang berpindah adalah benda. Benda dalam artian bukan benda secara fisik, tetapi energi yang berpindah. Itu sih. Oke, itu tadi pertanyaan pertama dari Kristanto. Semoga menjawab. Itu kalau kita bilang tentang COVID, saya tidak bisa menjawab tentang COVID-19 di sini. Karena tetapi beberapa spesies penyakit baru itu memang dalam tanda kutip diciptakan untuk penyakit non medis. Om, lanjut Om ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Widya 5588. Om Hao, kalau sakit non medis itu bisa menyerang pengirimnya balik nggak Om? Nah misalnya ada orang yang nyerang, nah itu penyakitnya bisa balik? Bisa. Iya, apalagi yang diserang ini orangnya bersih. Dan memang ada beberapa anjuran ini sesuai agama Muslim dulu ya, sesuai dengan agama yang saya anut, yang saya peluk gitu. Kalau di agama Muslim memang kita pertama untuk penangkalan ini ya, dalam arti memang ini akan global nanti. Tetap sholat wajib, kemudian tetap sholat sunnah, puasa sunnah, puasa Senin Kamis contohnya, atau puasa Daud, puasa weton juga. Kemudian sedekah. Sedekah itu memang akan mengurangi dosa dan karma buruk kita lah, boleh dibilang demikian. Membaca Al-Quran, terutama surat-surat pendek seperti surat Anas ya. Baliknya ke pengirim itu gimana Om? Baliknya 2 kalinya biasanya Mas, mental. Mental kembali. Jadi si orang ini nanti bisa terkena keluarga yang lainnya, nggak tahu apa-apa itu juga balik. Nggak tentu ke dia, tapi bisa kena ke keluarganya. Justru itu lebih menyeramkan 2 kali, karena yang dibawa tidak hanya material non bendawi tadi, tetapi juga yang dibawa itu efek api dari si pengirim. Dari banaspatinya, BNPT-nya itu akan balik. Energi negatifnya itu ya Om? Makanya sebenarnya niat santet ke orang itu untuk sendirinya juga ada resikonya kan? Salah satunya pasti, itu bisa balik ke dia atau ke... Walaupun nanti pengirimannya itu kena ke orangnya, tapi niatnya menjadi karma buruk. Akan menjadi seperti lingkaran setan, nggak akan terputus. Dan itu akan turun terus menerus turunannya gitu sih Mas. Oke, pertanyaan berikutnya Om. Dari A_Pradik R Fadli. Apakah penyakit medis bisa diobati dengan cara non medis Om? Nah ini Om, ini penyakit yang medis, tapi pengobatannya bisa nggak Om dengan cara non medis? Bisa, bisa. Sebenarnya ada bisa, tetapi ini juga kembali ke sugesti. Ke orang yang sakitnya. Orang yang sakit ya. Contohnya, misal kita datang ke pengobatan alternatif, itu memang harus percaya. Dalam arti percaya kesembuhan. Walaupun medianya hanya air atau hanya diberi jamu-jamuan tertentu. Tapi kalau kita melihat media air, sebenarnya air doa ya, atau air berkah, itu memang secara penelitian fisika juga, bahwasanya kalau air itu didoakan, ada ditiup di situ di media air itu, maka bentuk dari atom ya, air yang misal dia 105 derajat. Ini sudutnya, molekul-molekul airnya itu. Saat nanti kena doa, biasanya dia akan melebar atau menciut. Jadi agak berubah Dan ini juga mempengaruhi dengan gerak-gerak partikel yang ada di air. Dan itu membuat airnya jadi lebih baik untuk dikonsumsi ya, karena ini nanti memacu juga dengan peredaran darah. Kemudian kalau kita percaya, kita yakin akan kesembuhan, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapatkan lantaran perantara yang pas, maka kita akan yakin, kemudian dari yakin ini akan nanti menyembuhkan karena imunitas kita akan naik. Itu juga. Jadi nggak bisa ya Om, maksudnya seperti ada orang sakit terus keluarganya nyaranin udah kesini aja, kalau dianya sendiri nggak yakin mending susah. jangan.
Kalau medis itu memang penanganannya medis dibantu dengan non medis. Iya, benar. Tapi kalau non medis memang penyembuhannya juga harus non medis, Mas. Kalau nanti ada infeksi secara medis harus ditanganinya secara medis juga. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Oke. Itu tadi pertanyaan berikutnya Om. Dari Dot to Crafty. Ini agak lumayan panjang nih Om ceritanya Om. Bapak saya pernah sakit kakinya sampai pincang karena saat olahraga kakinya seperti dihantam sesuatu. Singkat cerita, setelah 2 tahun, Bapak ketemu seseorang yang mengatakan kalau kakinya sakit karena hal gaib. Katanya, dalam tanda kutip, lugut sewu. Benar ya bacanya? Iya, lugut sewu. Andai saja bapak saya marah dan tidak ikhlas menghadapinya, nyawanya sudah terenggut dari dulu, kata orang yang menyembuhkan. Alhamdulillah waktu itu akhirnya bapak saya sembuh setelah ada pasir besi keluar dari kakinya. Yang mau saya tanyakan, apakah benar cara kerja kiriman itu memakai energi marah atau energi negatif dari diri kita sendiri? Nah ini Om. Iya, itu benar sekali. Jadi energi marah, energi dendam, itu adalah bahan bakar utama, Mas. Untuk memicu kiriman itu? Iya, masuk ke kita. Salah satunya itu kemudian dari pengirim. Dari pengirim itu misal dia dari rasa iri dan dengki itu juga bisa menjadi energi untuk si kurir membawa. Karena saya pernah bertanya dengan sosok astral yang menjadi kurir, bagaimana sih cara kerja kamu mengirim? Pertama memang bahan bakarnya itu adalah rasa iri, dengki, kemudian marah dan amarah. Itu yang akan kita serap untuk menjadi bahan bakar waktu kita pengiriman. Dan jika orang ini tidak ada dendam apa-apa, tidak ada maksud niat apa-apa, ya nggak bisa, karena nggak ada niat gitu. Jadi memang berawal dari itu ya, dari rasa sakit hati sebenarnya. Jadi seandainya kita di sini dalam artian tidak ada niat apa-apa, kita hanya korban atau kita hanya diiri, kemudian kita menjadi korban dengki, itu insya Allah nggak akan bisa masuk, Mas. Karena nggak ada bahan bakarnya itu tadi. Nggak ada bahan bakarnya, kita biasa-biasa aja ya, orang nggak suka karena kita sukses itu insya Allah nggak ada apa-apa. Asal sebelumnya kita bentengi dengan perilaku ataupun sikap-sikap yang baik. Tanah itu memang harus diambil dari tempat yang terkenal angker dulu, banyak makhluk astralnya di situ. Lantas setelah dibawa ke rumah, ditaburkan di rumah target, maka setiap 40 hari tanah itu secara metafisika, secara gaib dia akan bertambah tebalnya.